Siapa itu? Siapa yang bilang begitu? Dia yang bilang. Dia seorang penggemar? Kelihatannya bukan. Seorang wartawan? Bukan juga, Tuan. Dari tim PR? Tidak, Tuan. Kalau begitu dia adalah alien. Permisi. Apa masalahmu? Kembali. Aku punya masalah dengan kebohongan. Kau berbohong pada mereka, kan? Kau tidak mempercayai artinya cinta. Happy love. Tidak ada kebahagiaan dalam cinta. Kebenarannya adalah bahwa cinta hanya memberimu penderitaan dan mimpi yang indah. Dan kau tahu, setiap orang bisa membeli cinta, iya kan? Kenyataannya adalah cinta itu hanya rayuan, suatu kebodohan, bisa mematahkan hati semua orang. Saat ini banyak dari mereka yang ingin jatuh cinta dan benar-benar jatuh cinta setelah mendengar lagumu. Tapi apa setelah itu? Untuk beberapa waktu hidup akan tampak seperti mimpi yang cerah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kan? Mereka akan tahu kebenarannya karena mereka percaya kekuatan cinta dan kau memainkan emosi mereka. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu hanya untuk menjual satu album? Menjual satu album sangat berarti untukmu. Kau tanpa ragu bermain dengan perasaan seseorang. Kau seharusnya malu. Petugas keamanan, bawa gadis itu keluar. Cinta itu tidak ada. Sudah keluar. Kau mencoba Ayo untuk keluar. menjual kebohonganmu. Kalian jangan percaya padanya. sudah. Cinta itu tidak ada. Kalian ayo jangan cepat. percaya, dia hanya berbohong. Aku tidak mengatakan sesuatu yang Sudah, salah. Aku akan pergi pergi dari dari sini. sini. Ayo, Lepaskan cepat. tanganku. Mereka tidak sopan. Ya ampun, apa yang salah denganku? Bagaimana aku bisa begitu? Rockstar. Man, rockstar. Love, love, happy love, 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 happy Let's go. love, happy love. Oh iya, aku dengar ada masalah saat promosi. Nah, tidak pura. Untuk pertama kalinya aku menikmati sebuah promosi. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang gadis yang sangat marah padaku. Aku pernah lihat dia sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Dia sangat menakjubkan. Dia sangat luar biasa. Dan dia juga senang menghasilkan uang. Dia mengatakan pada semua orang bahwa cinta adalah barang yang aku jual selama ini. Padahal sebelumnya, para gadis mendukungku. Para gadis sangat bodoh ternyata. Tapi dia, menurutku sangat hebat. Kalau dia tinggal lebih lama, aku akan menawarkan pekerjaan untuknya. Dia akan membantuku menyimpan uang. Abi berlebihan. Bahkan di malam itu, ada yang salah dengannya. Kapanpun aku melihat dirinya, aku kehilangan akal dan melakukan sesuatu yang salah. Dia begitu mengganggu. अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना. Siapa yang mau dengannya? Hanya wanita bodoh yang mau menikah dengan orang yang menjijikkan seperti dia. Aku sangat membencinya. Aku menyukainya. Dia begitu rumit, tapi dia sangat menarik. Air dingin. Terima kasih. Mana? Tolong ganti salurannya. Tunggu, Nenek. Remote-nya. Bulbul, tolong kembali ke tadi. Yang ini? Iya, yang ini. Siapa dia? Dia itu kan? Abi. Nenek, itu Abi. Kami akan menunjukkan video dari sepupu bintang rock Abi. Upacara pra-pernikahan Akas. Tunangan party boy Akas tidak lain adalah putri dari konglomerat bisnis terkenal, Shashi Jaiswal. Gadis kalangan atas Sukriti Jaiswal. Sukriti adalah seorang perancang paruh waktu dan pelukis. Dan sesaat lagi akan menjadi seorang istri sepenuhnya. Nenek, Akas itu tampannya, Nek. Lupakan Akas. Lihat, tunangannya itu cantik sekali. Mereka pasangan yang serasi ya. Lihat gaunnya. Coba tebak berapa harganya? Berapa? Kalau tidak salah harganya 1 juta.
Ah, sudahlah. Lihat Abi saja. Dia memeluk Akas dan Sukriti. Aku yakin mereka pasangan dengan penuh cinta. Tentu saja. Lihat Kau kan lihat betapa bahagianya sendiri. dia. Dia sangat beruntung, kan? Ratna, kenapa sih dia? Kau pembohong. Kau bohongi aku kan? Kau bilang ibu telah memaksamu untuk menikahinya. Tapi sebenarnya kau memang mencintainya kan? Ratsna, aku tidak bohong padamu. Sampai kapan kau berbohong? Siapapun bisa bilang kau dipaksa menikahinya. Kenyataannya aku jatuh cinta padanya. Foto dan videomu telah disiarkan di setiap saluran berita. Itu hanyalah untuk media saja, Ratsna. Cukup. Jangan coba membodohiku lagi. Kau sudah memperdayaiku. Kau sudah mengkhianatiku. Aku menyetujui untuk menikah dengan pria pilihan ibuku. Aku tidak tahu bahwa kau sebenarnya membohongiku. Pria macam apa kau ini? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kau memang pembohong. Ada masalah apa, Nak? Apa wanita yang sama? Apa dia mencoba untuk memerasmu? Tidak, Bu. Ibu tidak mengenalnya. Dia adalah wanita yang polos. Dia sangat kecewa, Bu. Kau naif sekali. Kau tidak mengerti. Inilah cara untuk memeras seseorang. Dengar ya, kau pasti punya fotonya. Jika dia menelpon lagi, katakan padanya. Jika dia masih mengganggumu, kau akan bocorkan fotonya di internet. Ibu! Pragya, pergi. Lihatlah Janki sudah selesai belum? Baik, Bu. Sini, ibu ingin kau lihat ini. Ibu sengaja membelikan hadiah ini untukmu, Nak. Yang lama sudah ibu jual dan ibu beli yang baru. Pernikahan Ratnya sebentar lagi. Dan kau ini akan menjadi adik iparnya. Jadi kau harus memberikan hadiah untuknya. Ibu, Ini kalung ini kenapa bagus Ibu tidak? lakukan ini? Apa maksudmu, Nak? Mereka akan jadi saudara kita. Lagi pula, Madvi dan Rajna itu sudah banyak membantu keluarga kita. Berterima kasihlah pada mereka, Nak. Kau bisa bertunangan dengan Sures. Kau tahu tidak? Ibu ingin sekali kau cepat menikah. Kenapa Ibu sangat mencemaskan pernikahanku? Pernikahanku sudah disebutkan. Dan terkadang aku ketakutan bahwa jika aku tidak akan menikah kali ini, maka... Kenapa bilang begitu? Kali ini kau tidak akan salah. Kau pasti akan menikah. Pria itu baik sekali, Nak. Bagaimana jika aku tidak bisa bersatu? Apa Ibu akan membiarkan aku tinggal bersama Ibu? Kau adalah buah hatiku, Nak. Ibu yang sudah mengandungmu, Nak. Dan kau yang paling dekat di hati ibu. Tapi ibu tidak bisa membantumu karena ibu belum berhasil menikahkanmu. Saat wanita tumbuh dewasa, dia harus meninggalkan rumah orang tuanya dan hidup dengan suaminya. Dia juga harus tinggal dengan mertuanya. Ibu berharap semuanya akan berubah. Kau tahu, Nak, tidak ada wanita yang bisa melupakan dua hal dalam hidupnya. Yang pertama, saat dokter memberikan bayi dalam pelukannya, Nak. Dan yang kedua, saat dia melepaskan putrinya sebagai pengantin untuk seorang pria yang dia percayakan akan membahagiakan putrinya untuk selamanya. Ibu, bagaimana jika keberuntungan belum berpihak padaku sekarang? Bagaimana jika pernikahanku tertunda? Kau sudah melewati semua itu. Sekarang, kau akan memiliki kehidupan yang bahagia. Kau sudah menemukan pria yang baik untuk Sures tidak akan membiarkanmu bersedih. Sarla, kau di mana? Iya, aku di sini.
kesini sebentar. Iya, Bu, aku datang. Kau sudah makan malam? Sudah. Bagus. Kakak, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting padamu. Iya, katakanlah. Aku baru saja mendengar Rachna bicara pada seseorang. Kedengarannya dia sedih sekali. Dia bilang kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Bagaimana kalau dia tidak bahagia dengan pertunangannya? Jangan banyak berpikir yang aneh seperti itu. Kenapa kau tidak katakan ini pada Suresh, biar dia bicara pada Racho? Biar aku bicara padanya. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Aku ingin bicara padamu. Ini tentang masa lalumu. Apa Pragya mendengar aku berbicara pada Akas? Iya, Pragya. Sepertinya Bulbul mendengarmu bicara pada... Rajo? Rajo, ada apa? Tidak apa-apa, Pragya. Aku baik-baik saja. Kenapa seperti ini? Ayo, duduklah. Tetap di sini ya, aku akan ambilkan air. Kenapa kau tetap berdiri? Ini minum dulu. Ayo duduklah. Rajo, ini air gula dan garam. Kau akan merasa lebih baik. Kau berkeringat. Apa kau gugup dengan acara besok? Mungkin saja karena itu kau kurang sehat. Itu bisa saja terjadi. Beristirahatlah sekarang. Kau akan merasa lebih baik. Ayo. Suresh, kau ini kenapa? Upacara henna sebentar lagi dimulai. Kenapa belum bersiap? Ibu, aku tadi... Sudah, ayo cepat bersiap. Ibu peringatkan, kalau kau tidak menangani persiapan pernikahan Rachna, aku juga tidak akan mempersiapkan pernikahanmu dengan Pragya. Ibu, aku... Matvi, Sarla memanggilmu. Iya, aku akan segera ke sana. Baiklah, cepat ya. Sudah, jangan bersedih. Aku akan mempersiapkan pernikahanmu dengan Pragya. Bagaimana? Ayo cepat bersiap. Kakak, kau tahu aku meminta Rachna untuk mengenakan gaun merah. Dia terlihat cantik sekali. Aku juga menata rambutnya. Semua orang menyukainya. Dan dia juga memakai perhiasan. Perhiasannya itu... Kakak? Kak? Ada masalah apa? Kenapa kakak menangis? Tidak apa-apa. Kakak rindu padaku ya? Kakak tidak menggunakan lensa, iya kan? Sudahlah kak, jangan menangis. Kakak tidak akan keluar negeri, kakak akan tinggal di sekitar sini. Lagi pula, Suresh selalu mengucapkan selamat tidur padamu melalui jendela kan? Aku juga akan mengucapkan selamat tidur padamu. Semua orang sudah menunggumu untuk memulai upacara. Tapi kau menangis di sini membuatku menangis juga. Semoga maskaraku tidak belepotan. Ayo. Janki, apa kita perlu memesan kacori dan samosa lagi? Tapi semua ini sudah lebih dari cukup. Oh iya, Kita baiklah. bagikan pada tamu juga masih lebih Iya. banyak nantinya. Oh iya, minuman ringannya. Ya, ayo saja semua. Coba kalian Mana? diam Kalian saja. juga sudah siap Ayo kan? mainkan Ya, musiknya. duduk sebelah Mainkan sana. musiknya. Ayo rapikan ya. मेहंदी
Janki? Iya. Di mana Ratsna? Sepertinya meriah Pragya, sekali. di mana Ratsna? Iya, mana ya mempelai? Itu dia. Iya, akhirnya. Wah, Ratsna cantik sekali. Iya, benar. Ayo sini. Ratsna, duduklah di sini. Ayo. Mempelai pria sedang di jalan. Mereka akan tiba sebentar lagi untuk pesta henna. Pestanya meriah Bibi? sekali. Mereka akan di sini tidak lama lagi. Pesta henna mana dulu yang dilaksanakan? Kita atau mereka? Matsi, kau ini bagaimana? Kita akan menggunakan pesta henna yang dibawa oleh keluarga mempelai pria. Karena itulah disebut penuh harapan. Ibu, aku lupa pakai bindi. Aku akan segera kembali. Ratsna, kau ini selalu melupakan sesuatu. Ya sudah, sana cepat ya. Sebentar Mana? saja. Aku akan segera kembali. Ibu, Iya. Oh, Madvi, ini pasti henanya. Di mana calon menantunya? dia sedang di belakang. Nanti segera kembali. Madvi, ingat tidak kita pernah menulis nama putraku Rohan di tangan Rachna. Dia akan menjadi anggota keluarga kita sekarang. Kau benar sekali. Mereka sudah saling menerima seperti Sures dan Pragya. Ya Tuhan, aku muntah banyak sekali. Tuhan, tolong bantu aku. Tolong jangan biarkan keraguanku menjadi kebenaran. Nenek, aku mau bertemu dengan calon kakak iparku. Iya, Tolong sama. panggilkan dia. Dia sedang siap-siap. Kau tahu sendiri kan kalau wanita dandan itu sangat lama. Aku hamil. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana aku menghadapi semua orang? Ratsna, cepat kemari, Nak. Bagaimana aku bisa hamil? Rajo, kau... Apa yang sudah kau katakan? Rajo, apa kau sungguh-sungguh? Rajo, katakan sesuatu. Rajo, katakan sesuatu. Jawab aku. Tolonglah, Rajo. Rajo, aku mohon. Ayo ikut. Kau ini sudah gila ya? Kau tidak memikirkan tentang keluargamu. Kenapa tidak memikirkan tentang ibu dan juga saudara-saudaramu? Kenapa? Aku ingin menamparmu sekarang. Rajo, dengar aku. Maafkan aku ya. Aku tidak seharusnya berteriak padamu sekarang. Kau harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Siapa dia? Kalau kau tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa membantumu, Rajo? Demi Tuhan, katakan sesuatu, Rajo. Pria itu bernama Akas. Ini dimulai saat aku datang ke Mumbai untuk tugas kuliahku. Aku masuk ke perguruan tinggi, di mana Akas belajar di sana. Tadinya aku pikir segalanya akan berakhir setelah pertemuan pertama kami. Tapi aku sudah salah. Segalanya dimulai setelah pertemuan itu. Hei Nona, mau menumpang? Aku tidak tahu kenapa.
Tapi aku mulai menyukainya. Setiap hari kami selalu bertemu. Aku mencintaimu, Ratna. Ibu ingin aku menikah. Ketika aku berbagi hal ini padanya, akhirnya kami menikah diam-diam. Kami menikah di kuil. Aku tidak mengkhawatirkan apapun. Karena itulah aku serahkan diriku padanya. Apa kau tahu kenapa aku menikahimu? Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah milikmu seorang. Dan percaya padaku, saat aku kembali nanti, aku akan menikahimu di hadapan keluargamu, keluargaku dan seluruh kalangan. Aku janji padamu. Tapi aku tidak tahu kalau dia sudah berjanji palsu padaku. Setelah hubungan kami 1 bulan, dia dijodohkan dengan putri dari seorang pengusaha terkenal. Aku segera menelpon dan menanyakan padanya. Tapi yang kuterima adalah hal yang memalukan. Dia harus menikah karena desakan ibunya. Dia katakan bahwa ibunya memaksanya untuk menikah dengan wanita itu hanya karena wanita itu memiliki kekayaan, nama, dan terkenal. Aku tidak tahu bahwa dia begitu mudahnya meninggalkan aku. Sedangkan aku... Aku harus bagaimana? Aku tidak perlu menyembunyikan semua ini. Dan aku juga tidak bisa memberitahukan pada siapapun bahwa Ratna sudah hamil.